Halo teman-teman semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba membahas gudang garam ya, gudang garam dan pengaruhnya cukai rokok yang naik terhadap si gudang garam ini seperti apa. Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita lihat di sini di berita ya, saya ambil dari liputan6.com bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan cukai rokok akan mulai naik pada bulan Februari 2021. Ya, jadi memang ini yang ditunggu-tunggu sama para investor saham rokok ya, kira-kira naik atau tidak. Dan ternyata dinaikkan dengan rata-rata sekitar 12,5%. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk detailnya, sigaret kretek tangan ini tarif cukainya tidak berubah atau kenaikannya 0%. Nah, sementara untuk sigaret kretek tangan ini naik sekitar 16% buat SKM 1, SKM 2 13,8, SKM 3B sekitar 15,4%. Jadi kalau misalnya kita perhatikan per batangnya, di sini ada tarif cukai 2021 ya, ini 535 per batang. Untuk SPM, sigaret putih mesin, ini memang kenaikannya lebih tinggi ya, sekitar 18,4, 16,5 dan juga 18,1%. Nah, saya ada ambil data dari materi Public Expose tahun 2020-nya bahwa gudang garam ini, kalau misalnya kita perhatikan ya, SKT-nya itu sebanyak 8,5 miliar dan 8,2 miliar. Ini tahun 2019 dan tahun 2018. Sementara untuk SKM-nya di kisaran 70 sampai 80 miliar. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, sebenarnya gudang garam ya cukup terdampak dengan kenaikan cukai rokok, karena kita lihat sendiri SKT yang tidak naik. Sementara SKM naik. Ya, di sini kita bisa perhatikan bahwa gudang garam berarti akan terkena impact dari kenaikan cukai rokok. Untuk first half tahun 2020, produksi dari SKT-nya ini di 4,5 miliar. Jadi di kisaran sekitar 10%-an dari total volumenya, ya, dari total volumenya. Jadi sebenarnya volumenya ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini bisa dikatakan volume SKT-nya ini kurang dari 10%. Jadi di tahun 2020 ya boleh dikatakan SKT-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, kalau misalnya kita mau perhatikan secara ini dia ya, sigaret industri volume by sektor, SKT ini memang mengalami peningkatan market share dari 16,9% menjadi 18,4%. Ya, 16,9 menjadi 18,4%. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi kinerjanya gudang garam, nah ini dia ya, income statement, kita bisa buka. Sebenarnya dari total pendapatan dari tahun ke tahun gudang garam ini sangat bagus ya. 2014 65 triliun, tahun 2019 sudah mencapai 110 triliun. Jadi sangat bagus. Sementara labanya juga naik dari 5,4 menjadi 10,8. Jadi naik 100% dalam waktu 5 tahun aja. Kalau misalnya kita melihat dari sisi cash flow, ini juga sangat sehat ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan bisa 11 triliun, 11 triliun, 8 triliun. Nah, ini bisa dipakai untuk capex dan juga untuk membagikan dividen. Ya, jadi ini luar biasa banget si gudang garam sebenarnya dari sisi kinerjanya, dari sisi kinerja. Nah, kalau misalnya kita mau lihat income statement lebih detail lagi, yang di tahun 2020 ya. Nah, ini dia tahun 2020, kita bandingkan 9 bulannya. Pendapatan masih mengalami peningkatan dari 81,7 menjadi 83,3. Nah, labanya agak turun dari 7,2 menjadi 5,6 karena memang di sini kita bisa lihat
laba kotornya ini turun ya, dari 15,7 menjadi 12,9. Nah, kalau misalnya kita mau coba simulasi ya, misalnya kita simulasikan kenaikan cukai rokok naik 10% lagi dibandingkan dengan tahun 2020. Ya, artinya kan beban pokok penjualan secara kasarannya naik sekitar 12,5%, ya kan, 12,5%. Nah, cuman memang karena gudang garam nggak semuanya itu berasal dari SKM, ada SKT-nya dan juga mungkin ada komponen lain, bukan cuman cukai aja ya di dalam total beban pokoknya. Maka kita akan coba naikkan ini sebesar, kita bakal coba ngecek di laporan keuangannya si gudang garam kira-kira seperti apa ya kan, cukainya itu berapa banyak untuk si gudang garamnya. Oke, ini dia laporan keuangan September. Di sini kita akan coba ke bagian COGS-nya ya, COGS. Nah, ini beban pokok penjualan poin nomor 22. Oke, ini dia poin nomor 22 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa pita cukai PPN dan pajak rokok itu sebesar 58 triliun. 58 triliun. Nah, kalau misalnya angka ini naik sekitar 10% ya, 10% aja. Berarti ada peningkatan beban sekitar 5,8 triliun ya. Kalau meningkat sebesar 5,8 triliun, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa laba bersihnya cuma 5,6 triliun. Ya, kalau misalnya naik 5,8 triliun dari bebannya, artinya laba si gudang garam ini bakal hilang, ya, bakal menjadi minus. Makanya sentimen dari market langsung negatif untuk rencana kenaikan cukai pada bulan Februari nanti. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah gudang garam bisa menaikkan harga jualnya? Jadi ngoper biaya cukai ini kepada pembelinya atau tidak. Nah, di tahun 2021 saya rasa ekonomi akan mulai pulih lagi ya. Jadi orang daya belinya akan mulai meningkat sehingga orang ya bakal punya income yang lebih banyak dan gudang garam seharusnya bisa meningkatkan harga jualnya lagi. Kalau udah bisa meningkatkan harga jualnya lagi ya otomatis labanya nggak mungkin sampai minus lah. Labanya nggak mungkin sampai minus, jadi dinaikin pelan-pelan harga produknya dan tentunya labanya dari si perseroan akan tetap terjaga. Ya, jadi itu menurut saya seperti itu ya, karena kita melihat sendiri bahwa vaksin akan mulai disuntikkan dan mulai didistribusikan di Indonesia juga di tahun 2021 dan hopefully ekonomi kita akan mulai bergerak lagi menuju pulih. Ya, jadi demikian dari saya tentang gudang garam dan juga sekilas mengenai cukai rokok. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.